Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan yang kudus berkenan lahir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Akibatnya, keluarga mereka dipenuhi kekudusan. Oleh karena itu, Natal bukan sekadar ritual atau perayaan liturgis belaka. Lebih daripada itu, Natal adalah Tuhan yang lahir dan Tuhan yang hadir untuk menguduskan hati dan menguduskan keluarga. Maka pada hari ini mari kita mencoba melihat 3 teks kitab suci yang kita dengarkan. Karena jarang-jarang teks kitab suci itu berhubungan di semua bacaannya. Hari ini secara istimewa rupanya memiliki hubungan yang penting. Yang pertama, kekudusan dan kesetiaan. Setelah menikah, Hana dan Elkana ingin punya anak. Untuk itu mereka berdoa kepada Allah. Selama bertahun-tahun mereka berdoa dan berharap, tetapi Tuhan tak kunjung mengabulkan doa mereka. Baru pada usia yang lanjut, Hana mengandung seorang anak laki-laki. Dan kemudian begitu anak itu lahir, serta cerai susu, Hana dan Elkana pergi ke rumah Tuhan di Shilo untuk mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Dari sini kita belajar tentang hidup kudus yang dibangun dalam kesetiaan. Tidak ada kekudusan tanpa kesetiaan. Sebagaimana Hana dan Elkana, kadangkala rahmat Tuhan itu datang terlambat. Meski telah berdoa ini dan itu, novena ini dan novena itu, namun Tuhan tak memberikan tanda-tanda pengabulan. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan adalah setia. Terus berdoa dan berdoa terus, dan tidak membiarkan rasa kecewa masuk ke dalam dada. Sebab ujung dari kesetiaan itu akan terlihat dari sikap mempersembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Manusia meminta kepada Tuhan dalam doa. Begitu doanya terkabul, manusia mesti mengembalikan lagi kepada Tuhan. Sebagaimana yang diwujudkan oleh Hana dan Elkana. Maka pola kekudusan itu adalah datang dari Tuhan dan dipersembahkan kembali kepada Tuhan yang semuanya dibungkus di dalam kesetiaan. Yang kedua, kekudusan dan iman. Surat Yohanes pada hari ini menasihatkan tentang syarat dikabulkannya sebuah doa. Doa akan mujarab dan berhasil apabila dilandasi oleh iman. Tanda orang itu percaya adalah menuruti segala perintah Allah dengan segala resikonya. Dari sini kita belajar doa pada dasarnya bukan soal berhasil atau gagal. Bukan masalah terkabul atau tidak. Bukan semata-mata mujarab atau biasa-biasa saja. Doa yang dilandasi oleh iman adalah penyerahan hidup kepada Allah. Apapun yang dikehendaki Allah, seorang beriman akan siap menerimanya. Bagi orang yang beriman, yang paling penting adalah hidup dekat Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan cara demikian, Allah diam dan tinggal dalam diri orang beriman tersebut, dan disitulah kekudusan akan terjadi. Maka kekudusan senantiasa berkaitan dengan hidup beriman. Yang ketiga, kekudusan dan perkembangan masa depan.
Ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan anak Yesus ini. Catatan yang menarik untuk kita lihat adalah ada di akhir Injil. Disebutkan di sana Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari sini kita belajar tentang pengasuh utama anak itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Supaya anak itu mengalami kedewasaan yang sesungguhnya, pengasuh utamanya adalah Tuhan. Seringkali terjadi para orang tua menempatkan harapannya pada anak. Bahkan mereka memformat anaknya sedemikian rupa agar hasrat egoisnya itu terjadi pada anak. Kalau kamu tidak jadi ini atau jadi itu, orang tua kemudian marah, kecewa, dan memandang anak sebelah mata. Hari ini kita menemukan harapan pada bacaan pertama yang dijawab kemudian di dalam bacaan Injil. Di akhir bacaan pertama kita mendengar Hana berkata, seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan. Ia betul-betul memberikan itu kepada Tuhan dan membuat masa depannya itu semata-mata ada di tangan Tuhan. Lantas pada akhir Injil dikatakan, ia makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Kalau kedua hal ini kemudian digabung, maka kita akan menemukan bahwa kehadiran anak yang memberi kekudusan kepada keluarga atau yang memberikan sukacita yang besar pada keluarga adalah ketika keluarga tersebut menyerahkan masa depan anak-anaknya pada kebijaksanaan Tuhan. Orang tua bisa mempunyai sekian banyak harapan, tetapi kemudian sekadar harapan tanpa menempatkan harapan itu pada kehendak yang ilahi, maka sebenarnya keluarga itu belumlah cukup. Hari ini kita dapat melihat bahwa perkembangan masa depan anak itu ditempatkan pada kebijaksanaan Tuhan. Mari kita belajar di kitab suci hari ini supaya kita dapat menemukan bahwa kekudusan itu selalu dibangun dalam kesetiaan. Dan dalam kekudusan itu kesetiaan akan teruji di dalam iman. Dan akhirnya perkembangan hidup kita atau masa depan kita atau nasib kita semua senantiasa berada di dalam kehendak Tuhan sendiri. Semoga dengan demikian kita menjadi kudus baik oleh pribadi kita sendiri dan di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati.